Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di sini kami mengangkat tema ketahanan pangan dan keamanan maritim. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Anissa Leli Ramadhani sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Holistia Dirti, ada Jessie, ada Delva, dan di sebelah kanan saya ada Asia, Amelia, Leo, Zul, dan Sadila. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, ketahanan pangan maritim yang akan dibahas oleh Olis dan Leo. Kemudian batas maritim yang akan dibahas oleh Zul dan Delva. Sistem ketahanan dan keamanan maritim yang akan dibahas oleh Amel dan Zul. Kemudian alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI akan dibahas oleh Siah. Sengketa laut akan dibahas oleh Jessie. Kemudian batas maritim Indonesia akan dibahas oleh Zul. Selamat menyaksikan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang ketahanan pangan maritim. Ketahanan pangan maritim berfokus pada pentingnya sumber daya laut dalam membangun ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia sebagai negara maritim. Berikut beberapa poin penting yang terkait dengan ketahanan pangan maritim. Yang pertama, ada potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat kaya, termasuk sumber daya pangan seperti ikan dan sumber daya laut lainnya. Kekayaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, ada peran sumber daya maritim. Sumber daya maritim Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga termasuk sumber daya lain seperti laut yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kekuatan pangan Indonesia didapat dari sumber daya agraris dan maritim. Dan yang ketiga, ada ketahanan pangan desa maritim. Ketahanan pangan di desa maritim sangat bergantung pada peran pemerintah melalui program-program untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan. Strategi coping yang paling penting adalah strategi jaringan, dengan aktor kunci seperti Tauke Desa yang memegang peran penting dalam jaringan ketahanan pangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Leo. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Holistia Dirti. 4. Overfishing dan kontribusi perairan laut. Overfishing di Laut Jawa telah mengalami penurunan jumlah ikan dan cenderung mengalami kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penangkapan yang bersifat terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan biota laut. Kontribusi perairan laut sangat besar bagi masyarakat dunia, khususnya bagi masyarakat negara kepulauan, sebagai sumber mata pencarian utama dan sumber daya penghasil makanan. 5. Pembangunan berbasis maritim. Perubahan paradigma menuju ketahanan pangan berbasis pembangunan maritim dapat mengubah secara transformatif keadaan sosial ekonomi. Pembangunan berbasis maritim dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan mendorong pengembangan sumber daya laut dan meningkatkan kontribusi perairan laut bagi masyarakat. Dalam sintesis, ketahanan pangan maritim sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan suatu negara, khususnya Indonesia sebagai negara maritim. Pembangunan berbasis maritim dan pengembangan sumber daya laut dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang aman dan berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang batas maritim. Batas maritim adalah garis yang memisahkan wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi negara yang berbeda. Penentuan batas maritim seringkali melibatkan perjanjian internasional dan hukum laut, seperti yang diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Batas-batas ini meliputi wilayah laut teritorial, zona eksekutif eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen. Kemudian, zona laut teritorial adalah wilayah laut yang dikuasai oleh Indonesia dan di mana negara ini memiliki kendali penuh atas sumber daya alam dan lingkungan. Lebar zona laut teritorial tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal sesuai hukum internasional. Yang kedua, zona landas kontinen adalah wilayah laut yang berada di bawah kendali Indonesia dan di mana negara ini memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Batas landas kontinen Indonesia telah ditentukan dalam beberapa perjanjian dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan India. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang dikuasai oleh Indonesia dan di mana negara ini memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. ZEE Indonesia telah ditentukan dalam beberapa perjanjian dengan negara-negara tetangga
seperti Palau, Vietnam, dan Filipina. Baiklah, materi selanjutnya tentang sistem ketahanan dan keamanan maritim. Sistem ini terdiri dari beberapa unsur, antara lain yang pertama unsur darat. Unsur darat meliputi yang pertama kementerian dan lembaga atau Kemenhan, Kemendagri, Kamla, Bakamla, KKI, dan lain-lain. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, strategi, dan koordinasi keamanan maritim. Yang kedua, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab atas pertahanan maritim, termasuk operasi militer laut, patroli maritim, dan penegakan hukum di laut. Yang ketiga, penegak hukum maritim atau Bakamla, Palairut, KKP, dan lain-lain bertanggung jawab atas penegakan hukum di laut, termasuk pemberantasan, penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Yang keempat, pemerintah daerah bertanggung jawab atas keamanan maritim di wilayahnya masing-masing. Unsur yang kedua yaitu unsur laut. Yang pertama, kapal patroli melakukan patroli maritim untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum di laut. Kedua, pesawat maritim melakukan patroli udara maritim untuk memantau wilayah laut Indonesia. Ketiga, satuan pasukan khusus maritim melakukan operasi khusus maritim untuk menangani ancaman keamanan maritim yang kompleks. Keempat, sistem radar dan sensor mendeteksi dan melacak aktivitas maritim di wilayah laut Indonesia. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan materi yang baru saja disampaikan oleh Amelia tentang sistem ketahanan dan keamanan maritim. Sistem ini terdiri dari berbagai unsur antara lain, yang ketiga, unsur udara. Pesawat tempur melakukan operasi udara maritim untuk mendukung operasi militer laut dan penegakan hukum di laut. Pesawat patroli maritim melakukan patroli udara maritim untuk memantau wilayah Indonesia. Helikopter mendukung operasi maritim termasuk SAR dan logistik. Kemudian yang keempat, unsur dukungan. Intelijen maritim mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman dan keamanan maritim. Kemudian komunikasi maritim memfasilitasi komunikasi antar unsur-unsur dan sistem ketahanan dan keamanan maritim. Dan yang terakhir, logistik maritim menyediakan logistik untuk mendukung operasi maritim. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai air laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Air laut Kepulauan Indonesia atau ALKI adalah jalur pelayaran yang diakui secara internasional dan digunakan oleh kapal-kapal asing untuk melintas di perairan Indonesia tanpa mengganggu kedaulatan negara. ALKI terbagi menjadi beberapa rute yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3 yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik melalui laut-laut di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan navigasi internasional serta melindungi kepentingan maritim Indonesia. Jalur ALKI 1. Jalur pada ALKI 1 ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya, dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya, atau alur laut cabang 1A. Jalur alur laut Kepulauan Indonesia 2. Jalur pada ALKI 2 ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessie. Pembahasan selanjutnya, jalur alur laut Kepulauan Indonesia 3. Jalur ALKI 3 pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian selatan bercabang 3 menjadi ALKI 3A atau sekitar perairan Laut Sau, Kupang. ALKI 3B, ALKI 3C atau sebelah timur, Timur Leste, dan ALKI 3D atau sekitar perairan Aru. Sengketa laut internasional. Sengketa laut internasional adalah konflik yang terjadi di antara negara-negara yang melibatkan penggunaan dan kontrol sumber daya laut. Sengketa ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk klaim teritorial, eksplorasi dan ekstraksi, dan penggunaan wilayah laut untuk tujuan militer. Sengketa laut internasional dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat dan dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional. Selanjutnya akan dibahas oleh Sadila. Baiklah, selanjutnya sengketa laut internasional. Subjek 1, klaim teritorial.
Klaim teritorial adalah salah satu alasan paling umum untuk sengketa laut internasional. Negara-negara klaim wilayah laut tertentu sebagai bagian dari wilayah teritorial mereka. Dan klaim ini dapat menjadi sumber konflik dengan negara-negara lain yang mengklaim wilayah tersebut. 2. Hak eksplorasi dan ekstraksi. Hak eksplorasi dan ekstraksi adalah alasan lain untuk sengketa laut internasional. Negara-negara dapat bersaing untuk hak eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam di wilayah laut, seperti minyak, gas, dan ikan. 3. Penggunaan wilayah laut untuk tujuan militer. Penggunaan wilayah laut untuk tujuan militer juga dapat menjadi sumber sengketa laut internasional. Negara-negara dapat bersaing juga untuk kendali dan kontrol wilayah laut, dan penggunaan wilayah laut untuk tujuan militer dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dengan negara-negara lain. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, ketahanan pangan dan keamanan maritim saling terkait erat. Keamanan maritim yang kondusif menjadi prasyarat untuk mencapai ketahanan pangan, dan ketahanan pangan yang kuat dapat menjunjung stabilitas maritim. Untuk mencapai keduanya, diperlukan upaya komprehensif dan kerjasama dari berbagai pihak. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maritim yang tangguh dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan semua sumber daya maritimnya. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.